Baru saja pulang dari bulan madu, suami saya menyerahkan selembar kertas dan menyatakan bahwa asisten rumah tangga, ART, telah diberhentikan. Mulai saat itu, saya harus mengurus semua pekerjaan rumah dan setiap bulan menyetor 10 juta kepada ibu mertua. Alih-alih menangis atau berdebat, saya hanya menjawab dengan satu kalimat tenang yang langsung membuatnya bungkam di tempat. Apakah Anda penasaran dengan kalimat itu? Penerbangan dari Bali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada suatu sore yang cerah di Jakarta. Kota ini menyambut kami dengan hembusan angin hangat yang lembab, khas akhir musim kemarau. Seharusnya, setelah seminggu bulan madu yang romantis, suasana hati seorang wanita yang baru saja memasuki kehidupan pernikahan akan dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Namun, begitu melangkahkan kaki ke dalam apartemen tua, seluas kurang dari 60 meter persegi di kawasan Tebet, semua impian saya seakan disiram air es. Apartemen ini adalah milik orang tua Budi, suami saya, yang dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu. Dindingnya sudah mulai menguning dan suasananya terasa sempit dan pengap. Saya, yang sejatinya adalah seorang wanita mandiri secara finansial dan memiliki properti sendiri, setuju untuk pindah ke sini di awal pernikahan demi cinta dan untuk menjaga nama baik keluarga suami. Saya pernah berpikir, selama suami istri saling mencintai, memahami, dan mengalah, tempat tinggal sempit pun akan terasa seperti istana. Namun, saya telah melakukan kesalahan besar yang nyaris membuat saya kehilangan separuh ketenangan hidup. Baru saja meletakkan koper yang berat di lantai ruang tamu, saya belum sempat mengatur napas ketika Budi melemparkan tasnya ke sofa. Sikapnya berubah drastis. Tak ada lagi kelembutan dan perhatian seperti saat kami berlibur di pantai. Ia duduk dengan kaki bersilang, wajahnya dingin, dan dagunya menunjuk ke selembar kertas yang sudah tergeletak di meja. "Duduk sini, kita perlu bicara serius tentang aturan hidup keluarga kita mulai sekarang," kata Budi, dengan nada bicara seperti seorang atasan yang memberi perintah kepada bawahannya. Saya mengerutkan kening, perlahan duduk di hadapannya. Kertas di meja itu berisi tulisan tangan rapi ibu mertua saya, Ibu Wati. Di bagian atasnya tertulis jelas judul, Aturan Menjadi Menantu Keluarga Nugroho. Saya membaca setiap barisnya, merasakan jantung saya berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, melainkan karena keterkejutan akan pemikiran kolot dan penuh perhitungan dari keluarga suami saya. Budi berdeham dan mulai menjelaskan setiap poin. Pertama, mulai besok, ART kita, Mbak Sri, berhenti bekerja. Apartemen hanya 60 meter persegi, membayar orang untuk bersih-bersih setiap bulan sebesar 6 juta itu pemborosan yang tidak perlu. Kamu sudah menjadi istri dan menantu, jadi tugasmu untuk mengurus rumah, pergi ke pasar, memasak, dan mencuci. Ibu benar, perempuan harus bisa mengurus rumah tangga agar keluarga tenteram. Saya menatap Budi, menahan napas panjang. Apakah kamu tahu seberapa sibuk pekerjaanku di kantor? Uang 1 juta itu bisa aku bayar dari kantongku sendiri agar kita berdua bisa beristirahat setelah jam kerja. Kenapa aku harus menanggung semua pekerjaan itu sendirian? Budi menepisnya. Uang bukan satu-satunya masalah, tapi sikap dan tanggung jawab. Ibu bilang, wanita modern bekerja mencari uang itu bagus, tapi di rumah harus melepaskan jabatan direkturnya dan menyingsingkan lengan baju untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Begitulah seharusnya, menghormati yang lebih tua, berbakti pada keluarga suami. Lagi pula, ada satu hal lagi yang sangat penting. Mulai bulan ini, kamu yang menanggung seluruh biaya hidup, listrik, air, dan makan di rumah. Selain itu, setiap bulan kamu harus memberi ibu 10 juta. Mata saya terbelalak kaget. Memberi 10 juta. Dengan alasan apa? Itu anggap saja sebagai uang baktimu pada orang tua dan juga uang sewa. Orang tuaku sudah susah payah membeli apartemen ini. Sekarang mereka berikan untuk kita tinggali. Kamu menyumbang 10 juta setiap bulan itu sangat wajar. Menantu yang berbakti tidak boleh perhitungan dengan keluarga suami. Kata-kata Budi seperti sabetan pisau yang menghunjam langsung ke keyakinan saya tentang pernikahan ini. Ternyata di balik citra pria baik dan pengertian, tersembunyi pemikiran patriarkis yang sudah mengakar. Dia dan keluarganya tidak menganggap saya sebagai pasangan hidup untuk berbagi, melainkan sebagai pembantu gratis dan mesin ATM untuk dikuras. Mereka menggunakan kata bakti dan moral tradisional untuk memaksa dan memanipulasi saya agar tunduk tanpa syarat. Ruangan yang sempit itu terasa semakin sesak,
menandakan badai besar akan segera datang dalam hidup saya. Suasana di apartemen kecil itu seakan membeku setelah pernyataan tegas dari Budi. Jika ini menimpa wanita lain, mungkin mereka akan menangis terseduh-seduh karena sakit hati atau mengamuk, membanting barang, dan bertengkar hebat. Tapi saya tidak. Hampir 10 tahun berkecimpung di dunia bisnis, memimpin sebuah perusahaan media dari awal hingga mapan, telah melatih saya untuk memiliki kepala dingin dan hati yang sangat rasional. Saya paham bahwa air mata atau kemarahan saat ini hanyalah wujud kelemahan. Dan orang-orang yang suka memanipulasi akan semakin senang melihat korbannya kehilangan kendali. Saya bersandar di sofa, mata saya yang tenang menatap dalam ke mata Budi. Ketenangan saya sepertinya membuatnya sedikit bingung. Budi sedikit menggeser posisi duduknya, mencoba mempertahankan wajah angkuhnya, tetapi matanya mulai menghindari tatapan saya. Kamu tidak punya pendapat? Ini aturan bersama, Mas sudah memikirkannya matang-matang. Kamu menantu baru, jalankan saja sesuai aturan, kata Budi, berusaha mengembalikan wibawanya. Saya tidak langsung menjawab. Perlahan saya merogoh tas, mengeluarkan ponsel pintar, dan membuka aplikasi kamera. Saya memotret dengan jelas kertas tulisan tangan ibu mertua saya, termasuk tanda tangannya di bagian bawah. Setelah itu, saya membuka aplikasi perekam suara, dan meletakkan ponsel di atas meja kaca. Bisa tolong ulangi lagi apa yang baru saja Anda katakan? Terutama bagian di mana Anda meminta saya memecat Art, menanggung semua pekerjaan rumah, dan setiap bulan menyetor 10 juta sebagai uang sewa dan biaya bakti untuk ibu Anda, tanya saya dengan suara yang datar dan jelas. Budi mengerutkan wajah, tampak tidak senang dengan sikap saya. Ia menepuk pahanya dengan keras. Apa-apaan ini? Merekam untuk apa? Aku ulangi biar kamu dengar jelas. Ibuku meminta kamu menjalankan kewajiban sebagai istri dan menantu. Mulai besok ART berhenti, kamu urus masak dan bersih-bersih, bayar biaya hidup, dan beri ibu 10 juta setiap bulan. Sudah masuk ke keluarga ini, ya harus ikut aturan keluarga ini. Jangan kira kamu bisa dapat uang banyak di luar sana terus di sini mau jadi ratu. Saya tersenyum, senyum tipis yang penuh dengan rasa kasihan. Saya meraih ponsel, mematikan perekam suara, dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Gerakan saya lambat, rapi, dan sangat tegas. Mas Budi, kamu benar. Perempuan yang sudah menikah memang harus mengurus keluarga. Tapi keluarga adalah sesuatu yang dibangun dari kedua belah pihak, bukan tempat di mana satu orang memeras tenaga dan uang pasangannya untuk melayani keegoisan diri sendiri dan keluarganya. Pernikahan adalah kemitraan yang setara, bukan kontrak jual-beli tenaga kerja murah. Saya berdiri, merapikan ujung blus saya yang sedikit terlipat. Saya menunduk, menatap lurus ke wajah Budi, yang mulai memerah karena marah. Suara saya terdengar jelas, volumenya tidak keras tapi cukup berat untuk menghancurkan harga diri semuanya. Jika keluarga Nugroho membutuhkan seorang asisten rumah tangga yang merangkap sebagai mesin ATM otomatis, mohon maaf, saya tidak melamar untuk posisi ini. Kalau begitu, saya pulang saja ke villa saya seluas 300 meter kuadrat yang sudah lunas saya beli di Pondok Indah. Ya, permisi. Selesai berkata, saya tidak peduli lagi dengan reaksi Budi. Saya melangkah ke arah koper yang baru saya bawa masuk kurang dari 15 menit yang lalu, meraih pegangannya, dan berbalik pergi. Meninggalkan Budi yang duduk membeku di sofa, matanya terbelalak, mulutnya menganga tak bisa berkata-kata. Mungkin dalam skenario yang ia dan ibunya rancang, saya akan menangis memohon atau setidaknya pasrah, dan menelan kepahitan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Keputusan saya untuk dengan tenang menyebutkan villa mewah yang saya miliki sebelum menikah, adalah pukulan telak bagi keserakahan dan kesombongannya. Saya mendorong pintu dan melangkah keluar ke koridor. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar kering. Sesampainya di parkiran basement, saya membuka bagasi mobil Mercedes saya, memasukkan barang-barang, lalu duduk di kursi pengemudi. Mobil meluncur mulus keluar dari kompleks apartemen tua itu, menyatu dengan keramaian lalu lintas sore hari. Memandang deretan pohon yang berlalu di luar jendela, hati saya terasa sangat ringan. Seorang wanita yang memiliki karier dan fondasi finansial yang kuat, tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya, sekalipun orang itu mengatasnamakan keluarga. Keesokan paginya, saya terbangun di ranjang empuk yang familiar di kamar tidur luas di villa saya di Pondok Indah.
Sinar matahari yang cerah menembus tirai tipis, menciptakan berkas cahaya berkilauan di lantai kayu. Udara di sini segar dan tenang, sangat berbeda dengan suasana pengap dan sesak di apartemen Budi. Saya dengan santai turun ke dapur, menyeduh secangkir teh melati untuk diri saya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam, menikmati kebebasan dan kedamaian yang menjadi hak saya. Saya tahu keputusan saya untuk pergi kemarin hanyalah tembakan pembuka dari serangkaian masalah yang akan diciptakan oleh keluarga suami saya. Tapi saya sudah siap secara mental untuk menghadapinya. Saya membawa cangkir teh ke balkon, membuka ponsel untuk memeriksa pesan pekerjaan seperti biasa. Namun, yang pertama kali menarik perhatian saya adalah notifikasi merah yang tak terhitung jumlahnya dari aplikasi WhatsApp. Grup WhatsApp bernama Keluarga Besar Nugroho memiliki ratusan pesan yang belum dibaca. Saya menyesap teh, dengan tenang menggulir layar. Semua keributan ini berawal dari sebuah unggahan tengah malam oleh Ibu Wati, ibu mertua saya. Ia mengunggah foto dirinya yang sedang duduk memeluk lutut di sofa, wajahnya muram, tangan memegang dada, tampak sangat menderita. Unggahan itu disertai dengan status panjang yang mendayu-dayu. Usia tua bagai lilin di hadapan angin, hanya berharap anak-anak hidup rukun, suami istri harmonis, agar ada tempat bersandar di kala sakit. Tak disangka, mendapatkan menantu modern yang karena punya sedikit uang di luar sana, jadi meremehkan keluarga suami. Diberi nasihat oleh orang tua tentang tata krama keluarga, malah melawan lalu angkat koper pergi dari rumah tengah malam. Anakku yang sabar hanya bisa menangis dalam hati. Sungguh malang nasib keluarga Nugroho. Di bawah unggahan itu, seluruh kerabat Budi berlomba-lomba berkomentar, menghibur Ibu Wati, dan melontarkan kritik pedas ke arah saya. Tante Rini, yang tinggal di kampung, berkomentar dengan kata-kata yang sangat tajam. Sudah, Wati, jangan sedih. Menantu tidak tahu adat seperti itu, pulangkan saja ke orang tuanya. Perempuan kalau sudah menikah ya harus ikut suami. Keluarga suami bilang A ya A, bilang B ya B. Mentang-mentang punya uang sedikit, lalu mau menginjak-injak kepala keluarga orang. Om Harto, seorang kerabat dengan pemikiran feodal yang kental, juga tidak mau kalah. Budi itu terlalu baik, makanya istrinya berani kurang ajar. Menantu seperti ini tidak punya etika. Biarkan saja, Wati. Nanti pas kumpul keluarga, biar om yang akan mengajarinya sopan santun. Tidak punya tata krama sama sekali. Kerabat lain silih berganti membagikan unggahan itu, menandai nama saya di grup chat keluarga untuk menghina dan mempermalukan saya. Mereka berperan sebagai ahli moral yang hebat, menggunakan etika tradisional untuk menghakimi seseorang yang bahkan belum pernah mereka kenal dengan baik. Mereka bersimpati pada air mata buaya Ibu Wati, mengasihani kelembutan palsu Budi, dan mengubah saya menjadi penjahat yang tidak berbakti dan merusak tatanan keluarga. Saya membaca setiap komentar, hati saya tidak terusik sedikit pun oleh kemarahan atau sakit hati. Saya hanya merasa geli dan miris melihat apa yang disebut sebagai ikatan keluarga palsu ini. Orang-orang tua dalam keluarga yang seharusnya menjadi panutan, penengah yang adil dan bijaksana, kini dengan mudahnya ikut-ikutan, menggunakan kata-kata untuk melukai orang lain. Mereka tidak mau tahu kebenarannya, mereka hanya butuh target untuk melampiaskan kekolotan mereka. Saya tahu Ibu Wati ingin menggunakan tekanan dari opini keluarga untuk memaksa saya mengalah, membuat saya malu dan kembali untuk meminta maaf. Ia berpikir bahwa seorang wanita muda akan takut pada cemoohan publik, akan menundukkan kepala demi menjaga muka, dan mengikuti semua permintaannya yang tidak masuk akal. Tapi ia salah perhitungan. Saya bukan bunga rapuh yang tumbuh di dalam rumah kaca. Saya adalah pohon kokoh yang akarnya telah menancap dalam di dunia bisnis yang penuh badai. Alih-alih mengetik untuk berdebat atau menulis klarifikasi yang membuang-buang waktu, saya hanya diam-diam menyimpan semua tangkapan layar, tersenyum, dan menunggu waktu yang tepat untuk menutup tirai sandiwara konyol ini. Hingga sore hari, grup chat keluarga Nugroho belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kata-kata hinaan semakin melewati batas. Sudah waktunya bagi saya untuk memadamkan api ini, sebelum menyebar dan merusak kehormatan pribadi serta bisnis saya. Saya berprinsip bahwa saat menghadapi fitnah, diam tidak selalu emas. Terkadang, perlawanan yang kuat dengan bukti nyata adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali rasa hormat. Saya membuka folder arsip di komputer, mencari file dokumen yang telah saya siapkan dengan cermat sebelum hari pernikahan.
Itu adalah sebuah perjanjian pranikah yang dirancang oleh pengacara pribadi saya. Dalam perjanjian itu, tertulis dengan sangat jelas pasal-pasal mengenai otonomi finansial, non-intervensi dalam kehidupan pribadi suami istri, dan yang terpenting, poin nomor 4, orang tua mertua menghormati karier menantu perempuan, tidak menuntut kontribusi keuangan wajib bulanan tanpa persetujuan bersama, dan tidak memaksa menantu perempuan untuk menanggung pekerjaan rumah sendirian. Di bagian paling bawah kertas putih itu, tertera tanda tangan basah dan cap jempol yang jelas dari Pak Slamet dan Ibu Wati, bersama dengan tanda tangan Budi. Bukti kedua adalah sebuah file audio yang saya rekam saat pertemuan kedua keluarga. Sebelum menentukan tanggal lamaran, saya dengan hati-hati menyimpan kedua file ini di ponsel. Di grup chat, Tante Rini masih bersemangat berceramah, harus panggil orang tuanya untuk bicara. Anak perempuan sekolah tinggi buat apa kalau akhirnya malah naik ke kepala ibu mertua? Tidak tahu malu, ya. Tepat pada saat itu, saya mengirimkan 2 file data secara berurutan ke dalam grup. Sebuah foto tajam dari perjanjian yang ditandatangani lengkap dan sebuah rekaman audio berdurasi hampir 3 menit. Pesan saya muncul singkat. Selamat malam Om, Tante, Bapak, dan Ibu sekalian. Saya Maya. Saya mohon maaf jika masalah keluarga ini mengganggu semuanya. Sebelum Om dan Tante melanjutkan penilaian, saya izin mengirimkan 2 dokumen ini. Mohon luangkan sedikit waktu untuk melihatnya agar memahami keseluruhan cerita dan terhindar dari informasi sepihak yang bisa mempengaruhi kearifan para sesepuh di keluarga. Saya menatap layar, melihat ikon yang menunjukkan semua orang secara bergiliran mengklik untuk melihat foto dan mendengarkan rekaman. Rekaman itu memperdengarkan suara Ibu Wati, dengan nada yang ramah dan manis hingga sulit dipercaya. Oh, Bapak dan Ibu Besan tidak perlu khawatir menyerahkan Maya kepada keluarga kami. Maya ini kan hebat, seorang direktur, cari uangnya gampang. Keluarga kami ini beruntung sekali bisa dapat menantu seperti dia. Kalau dia sibuk, biar saja sewa air. Urusan rumah biar saya yang atur, tidak akan saya suruh dia capek-capek. Soal uang belanja, keluarga kami bisa urus sendiri, tidak akan pernah ada ceritanya memeras uang menantu. Yang penting mereka berdua hidup bahagia. Saya sudah puas. Selanjutnya terdengar suara Pak Slamet, suami Ibu Wati, ikut menimpali. Betul, betul. Keluarga kami ini modern, tidak ada lagi cerita mertua dan menantu yang kolot seperti zaman dulu. Bukti sudah terpampang nyata. Perjanjian hitam di atas putih mengungkap kebohongan mereka. Rekaman audio membeberkan wajah palsu dan manisnya bujuk rayu ibu mertua sebelum pernikahan demi memikat saya masuk ke dalam keluarga Nugroho. Hanya dalam waktu 5 menit, grup chat keluarga Nugroho yang tadinya seramai pasar, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tak ada satupun yang berani mengetik satu kata lagi. Tante Rini, Om Harto, orang-orang yang tadinya paling keras menghujat saya, kini lenyap tanpa jejak. Kebenaran yang terungkap begitu telak membuat mereka tidak punya muka lagi. Keheningan mereka adalah jawaban paling jelas atas rasa malu dan terhina. Mereka sadar bahwa mereka baru saja diperalat oleh kerabat sendiri, menjadi alat dalam sebuah rencana murahan untuk menguras harta. Drama korban yang dimainkan Ibu Wati resmi berakhir dengan penuh rasa malu. Saya mematikan layar ponsel, merasa sangat lega. Kebenaran selalu menjadi senjata paling tajam untuk melindungi diri. Dan para orang tua perlu memahami bahwa rasa hormat dari generasi muda harus didapatkan melalui cinta dan ketulusan, bukan dengan paksaan dan kebohongan. 5 hari berlalu sejak saya pindah kembali ke villa. Hidup saya berjalan tenang dan produktif. Sementara itu, seperti yang saya duga, apartemen 60 meter persegi milik keluarga Budi pasti sedang dalam kekacauan. Tanpa sentuhan tangan Art dan tanpa sokongan dana diam-diam yang biasa saya selipkan dalam tagihan bulanan, kehidupan keluarga Nugroho benar-benar berantakan. 2 orang tua dan seorang pria pemalas pasti tenggelam dalam sampah, piring kotor, dan makanan dingin. Dan memang benar. Pada suatu pagi di tengah pekan, saat saya sedang bersiap untuk rapat penting, Budi nekat datang ke gedung kantor perusahaan saya, yang berlokasi di kawasan SCBD. Budi bekerja di sebuah perusahaan mitra yang menyediakan perlengkapan acara, tetapi dia sama sekali tidak tahu posisi saya yang sebenarnya. Saat kami pacaran, saya hanya bilang saya bekerja di bidang media. Dia berasumsi saya hanyalah seorang karyawan kantor biasa, dengan gaji pas-pasan.
Kesombongan seorang pria patriarkis telah membutakan matanya, membuatnya tidak pernah mau mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang dinikahinya. Hari itu, perusahaan saya mengadakan penandatanganan kontrak media besar dengan grup perusahaan milik Pak Wijaya, bos besar yang secara langsung membawahi perusahaan tempat Budi bekerja. Rapat berlangsung di ruang pertemuan mewah di lantai 20. Saya mengenakan setelan kerja berwarna putih yang elegan, rambut disanggul rapi, dengan aura percaya diri duduk di kursi pimpinan rapat. Di hadapan saya adalah Pak Wijaya dan para staf seniornya. Tepat saat kami sedang membahas klausul terakhir, pintu kaca ruangan tiba-tiba didorong dengan keras. Budi masuk dengan wajah merah padam karena marah, mengabaikan upaya sekretaris saya yang mencoba menahannya. "Maya, kamu sudah pergi dari rumah berhari-hari, tidak niat pulang. Hah? Tanggung jawabmu sebagai istri di mana? Ikut aku pulang sekarang, orang tua sudah menunggu," teriak Budi, sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seluruh ruang rapat menjadi hening. Pak Wijaya mengerutkan kening, menoleh ke arah Budi dengan tatapan heran dan tidak suka. "Direktur Maya, ini kerabat Anda? Sepertinya karyawan ini dari salah satu anak perusahaan saya," Pak Wijaya bertanya dengan suara penuh wibawa. Budi baru terdiam, matanya menatap Pak Wijaya, mengenali bos besar grup perusahaannya. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia tergagap, "Bapak Wijaya, kenapa Bapak ada di sini?" Saya berdiri, dengan sikap tenang tanpa menunjukkan rasa panik atau malu. Saya tersenyum sopan kepada Pak Wijaya lalu menoleh ke Budi dan mengangguk mengonfirmasi. "Terima kasih, Pak Wijaya. Ini adalah Mas Budi, suami saya. Namun, kami saat ini sedang dalam proses perpisahan, karena beberapa perbedaan pandangan hidup yang tidak dapat diselesaikan. Saya mohon maaf, karena masalah pribadi ini telah mengganggu pertemuan penting kita hari ini." Kemudian, saya menatap lurus ke mata Budi, suara saya menjadi dingin dan tajam. "Mas Budi, ini adalah tempat kerja saya, dan saya adalah direktur utama perusahaan media ini. Pekerjaan dan urusan pribadi adalah dua hal yang sangat berbeda. Tindakan Anda yang tanpa izin masuk ke ruang rapat tingkat tinggi, mengganggu ketertiban, dan menggunakan kata-kata yang tidak sopan tidak hanya mempengaruhi reputasi saya, tetapi juga mengganggu mitra besar kita di sini. Saya minta Anda segera pergi. Semua masalah surat cerai akan diurus oleh pengacara saya nanti." Budi berdiri kaku seperti patung, matanya terbelalak menatap saya, lalu menatap papan nama direktur utama di atas meja. Suasana begitu tegang hingga suara AC terdengar sangat jelas. Pak Wijaya berdeham, menunjukkan ketidaksenangannya pada bawahannya. "Saudara Budi, perilaku di tempat kerja seperti ini sangat tidak profesional. Silakan keluar sekarang. Bagian HRD akan bicara dengan Anda nanti." Petugas keamanan gedung dengan cepat datang atas sinyal dari sekretaris, dengan sopan namun tegas, mempersilakan Budi keluar. Sosoknya berjalan gontai, bahunya terkulai lesu. Sore itu juga, Kepala Departemen HRD perusahaan saya mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke perusahaan Budi, melaporkan perilaku penggangguan ketertiban di kantor kami. Tidak ada niat balas dendam di sini. Semua hanyalah prosedur penanganan profesional. Namun, dengan ketegasan Pak Wijaya, tindakan impulsif dan ceroboh Budi membuatnya harus membayar mahal. Budi dicopot dari tanggung jawabnya atas proyek yang akan datang, gaji dan bonusnya dipotong, dan ia menerima surat peringatan disipliner. Saya tahu keputusan ini akan membuat Budi terpuruk, tetapi itu adalah pelajaran yang perlu. Manusia terkadang baru benar-benar sadar dan berubah ketika mereka kehilangan hak istimewa yang selalu mereka anggap remeh. Dan ketika mereka menyadari bahwa rasa hormat harus dibangun di atas dasar ketulusan dan pengertian, bukan dengan kontrol dan paksaan. Pintu pernikahan ini telah tertutup, tetapi semoga melalui kejatuhan ini, Budi bisa belajar menjadi orang yang lebih baik. Sejak saya pergi, apartemen 60 meter persegi di Tebet milik keluarga Budi resmi menjadi berantakan total. Tanpa sentuhan tangan ART dan sokongan finansial diam-diam dari saya, kehidupan mereka kacau balau. Sampah menumpuk di sudut dapur menebarkan bau asam, pakaian kotor teronggok di atas mesin cuci tanpa ada yang menyalakannya. Saat makan malam yang sederhana, dengan semangkuk sayur asam hambar dan sepotong tahu goreng yang keasinan, pertengkaran sengit meledak di antara mereka bertiga. Pak Slamet, ayah Budi, membanting mangkuknya ke meja,
mengeluh tentang rumah yang kotor dan makanan yang tidak enak. Budi, yang sudah membawa kekesalan dari kantor, ditambah dengan kelelahan, balas membentak ibunya yang terlalu kaku, karena telah memecat ART, hingga membuat seisi rumah menderita. Ibu Wati, mendengar suami dan anaknya menyalahkannya, balas berteriak. Ia berdalih bahwa tindakannya itu adalah untuk mendidik menantunya dan menjaga tradisi keluarga. Hanya saja ia tidak menyangka menantunya akan berani melawan dan pergi begitu saja. Dalam puncak kemarahan dan kerinduan akan kehidupan yang nyaman, Ibu Wati menyusun sebuah rencana licik. Ia menarik Budi ke ruang tamu, berbisik menyusun strategi. Ibu Wati menganalisis bahwa, bagaimanapun juga, saya dan Budi sudah menikah secara sah. Jika sekarang keluarga mengadakan sebuah pesta besar, mengundang seluruh tetua dan kerabat, menggunakan tekanan emosional keluarga dan moral tradisional, pasti bisa memaksa saya untuk tunduk dan meminta maaf. Tujuan utama pesta ini bukan hanya untuk memaksa saya kembali bekerja di rumah. Ambisi Ibu Wati jauh lebih besar. Ia ingin memanfaatkan momen itu untuk menyudutkan saya agar menjual villa 300 meter persegi di Pondok Indah. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk membeli apartemen mewah yang lebih luas, yang wajib diatasnamakan berdua agar Budi mendapat bagian. Sisa uang miliaran rupiah. Saya harus sukarela serahkan kepada mertua untuk tabungan hari tua mereka. Dalam pemikiran dangkal dan serakah Ibu Wati, menantu yang sudah masuk ke rumahnya, maka seluruh hartanya juga otomatis menjadi milik keluarga suami. Budi, mendengar analisis ibunya, matanya berbinar penuh keserakahan. Ia lupa total akan peringatan keras saya di kantor. Sifatnya yang lemah dan manja, membuatnya berpegang pada rencana fantasi itu seperti pelampung penyelamat. Malam itu juga, Ibu Wati menelepon satu persatu kerabatnya. Ia menangis terseduh-seduh, mengarang cerita bahwa saya sedang marah tanpa sebab dan keluarga ingin mengadakan makan malam akrab untuk mediasi. Ia meminta para tetua datang untuk menasihati pasangan muda ini. Untuk menambah kesan mewah, Ibu Wati nekat meminjam uang dari teman-temannya untuk memesan ruang VIP di sebuah restoran seafood mahal di kawasan Kelapa Gading. Ia yakin bahwa ketika saya datang, sayalah yang akan membayar seluruh tagihan untuk menjaga gengsi di hadapan kerabat. Satu anak panah mengenai dua sasaran, memaksa menantu menyerahkan aset sekaligus menikmati makan malam mewah gratis. Perhitungan licik itu disamarkan di balik topeng keluarga dan kasih sayang, menunggu hari untuk menjerat dan menguras tenaga orang lain. Sabtu malam, ruang VIP restoran itu berkilauan dengan cahaya lampu kristal. Di atas meja putar besar tersaji hidangan laut mahal seperti lobster bakar keju, abalon tumis jamur, dan kepiting raja. Keluarga Budi dan belasan kerabatnya sudah memenuhi kursi, mengobrol dan tertawa riang. Mereka sedang menunggu mangsa bernama Maya muncul untuk memulai sesi ceramah dan pemerasan. Tepat pukul 19.00, pintu ruang pesta terbuka. Saya melangkah masuk dengan gaun malam hitam yang elegan, menonjolkan aura tajam dan berkuasa. Tapi yang membuat seluruh ruangan terkejut bukanlah kemewahan saya, melainkan kehadiran dua orang yang menyertai saya. Ayah dan ibu saya, Pak Suryo dan Ibu Laras, melangkah masuk di belakang putri mereka. Ayah saya mengenakan setelan jas yang berkelas, ibu saya mengenakan kebaya beludru yang anggun. Aura tenang dan berwibawa dari keluarga terpelajar seketika meredam suasana riuh rendah dari keluarga suami. Budi dan Ibu Wati terperangah. Senyum di bibir mereka membeku. Mereka tidak menyangka, saya akan membawa orang tua saya ke acara yang mereka sebut pesta rekonsiliasi ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Om Harto berdeham, mencoba menunjukkan wibawa untuk memulai pembicaraan. Ia mengucapkan kalimat-kalimat klise tentang pertengkaran suami istri yang biasa terjadi, menasihati saya untuk lebih sabar, mengutamakan bakti, dan segera kembali ke rumah untuk mengurus mertua. Tante Rini yang duduk di sebelahnya ikut menimpali, menyindir saya yang punya uang tapi pelit, mempertahankan harta pribadi, dan tidak memikirkan masa depan keluarga suami. Setelah mereka selesai dengan pembukaan, barulah Ibu Wati mulai mengajukan tuntutan utamanya. Ia berkata dengan lembut, agar suami istri bisa hidup nyaman, sebaiknya kamu jual saja villa itu, beli rumah yang lebih besar, atas nama berdua biar adil. Sekalian beri orang tua sedikit uang untuk hari tua, biar tidak malu sama kerabat. Saya tersenyum dingin. Dengan tenang saya membuka tas tangan bermerek saya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dengan logo kantor notaris.
Saya meletakkannya dengan lembut di atas meja kaca, mendorongnya ke tengah. Bapak, Ibu, Om dan Tante sekalian, orang tua saya datang ke sini hari ini bukan untuk membahas jual beli rumah, melainkan untuk menyaksikan sebuah transparansi. Ini adalah akta notaris aset sebelum menikah. Villa di Pondok Indah adalah aset yang terbentuk sebelum pernikahan, hasil kerja keras saya sendiri, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mas Budi atau keluarga Nugroho. Hukum telah mengesahkannya, dan saya tidak punya kewajiban untuk membagikan hasil jerih payah saya kepada orang-orang yang selalu menganggap saya sebagai mesin ATM. Seluruh ruangan hening. Saya menoleh menatap Budi, suara saya terdengar lantang. Mas Budi, Anda mau tinggal di villa saya juga boleh. Tapi mari kita hitung dengan jelas. Sewa villa 300 meter persegi di Pondok Indah itu paling murah 50 juta sebulan. Ditambah lagi, upah saya mengerjakan pekerjaan rumah untuk melayani keluarga Anda, dengan standar ART premium saat ini, adalah 20 juta sebulan, totalnya. Jika Anda dan keluarga pindah ke sana, Anda harus membayar saya 70 juta setiap bulan. Pertanyaan saya, gaji Anda yang 15 juta sebulan, apa cukup untuk membayar saya? Wajah Budi pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Ibu Wati terdiam kaku, matanya penuh kebingungan. Kerabat Budi saling pandang dengan canggung. Tak ada yang berani membela lagi. Semua argumen palsu mereka telah dipatahkan oleh logika saya yang tajam, transparan, dan jelas. Saya berdiri, menggandeng lengan orang tua saya. Makan malam hari ini, keluarga kami izin tidak ikut. Selamat menikmati hidangan, keluarga Nugroho. Kata terakhir yang ingin saya sampaikan, kebaikan harus diberikan kepada orang yang tepat, dan saya tidak akan pernah menoleransi keserakahan tanpa batas. Keluarga saya melangkah keluar dari ruang pesta dengan penuh kebanggaan. Begitu pintu tertutup, saya bisa mendengar pertengkaran hebat mulai meledak di dalam. Beberapa saat kemudian, manajer restoran membawa tagihan panjang senilai 15 juta ke dalam ruangan. Budi merogoh semua sakunya, kartu kreditnya sudah habis limit. Kerabatnya, dengan alasan ada urusan mendadak, satu persatu kabur, meninggalkan Budi, dan orang tuanya, yang duduk saling pandang dengan putus asa di hadapan utang besar, dari pesta yang mereka adakan sendiri. Setelah insiden memalukan di restoran, hidup Budi semakin tragis. Di kantor, karena perilakunya yang mengganggu rapat tingkat tinggi sebelumnya, Pak Wijaya mencabut semua proyek penting darinya dan menempatkannya untuk menangani sebuah proyek media yang berada di ambang kebangkrutan. Ini adalah proyek yang sangat sulit dan penuh risiko. Jika gagal, perusahaan harus membayar ganti rugi besar kepada mitra, dan tentu saja, Budi sebagai penanggung jawab harus menanggung kerugian dan menghadapi risiko pemecatan. Satu-satunya kunci untuk menyelamatkan proyek ini adalah mendapatkan tanda tangan persetujuan dari seorang pakar bernama Pak Tirtayasa. Beliau adalah tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh di industri media dan strategi pasar. Ketegasan dan prinsipnya menjadi momok bagi banyak perusahaan. Budi tahu, jika berhasil meyakinkan Pak Tirtayasa, ia bisa mempertahankan pekerjaannya, bahkan mungkin mengembalikan nama baiknya. Pagi itu, Budi memeluk setumpuk dokumen tebal, menunggu di lobi gedung tempat Pak Tirtayasa bekerja sejak pukul 6 pagi. Penampilannya kuyu, pakaiannya kusut, matanya menghitam karena kurang tidur dan cemas. Ia terus memohon kepada Satpam agar diizinkan bertemu sang pakar, tetapi selalu ditolak karena tidak ada janji temu. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah Mercedes mewah berhenti di lobi utama. Pintu mobil terbuka, dan saya turun dengan setelan kerja hitam yang berwibawa. Berjalan di samping saya tidak lain adalah Pak Tirtayasa. Kami berdua berjalan sambil berdiskusi dengan ceria tentang sebuah strategi kerja sama media skala besar. Melihat saya berjalan di samping orang yang sangat ingin ditemuinya, mata Budi berbinar seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia berlari menerobos penjaga keamanan, memanggil nama saya dengan keras. "Maya, tolong mas ini suamimu. Tolong bilang satu kata saja pada Pak Tirtayasa, minta beliau setujui proyek mas. Kalau tidak ada tanda tangan ini, mas akan dipecat dan menanggung ganti rugi besar. Kamu tidak bisa lihat mas mati tanpa menolong." Saya berhenti. Tatapan dingin saya menyapu wajah kuyu Budi. Pak Tirtayasa mengerutkan kening heran dan menoleh ke saya, bertanya, "Direktur Maya, Anda kenal pemuda yang tidak sopan ini?" Saya menoleh ke Pak Tirtayasa,
menjaga sikap profesional dan tenang. Maaf, Pak Tirtayasa. Ini Mas Budi, karyawan dari perusahaan mitra. Di antara kami saat ini hanya ada hubungan yang sedang menunggu penyelesaian proses cerai di pengadilan, sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atau favoritisme dalam pekerjaan. Setelah berkata demikian, saya mengambil alih tumpukan proposal proyek yang dipeluk Budi. Saya membolak-balik beberapa halaman, mata saya menyapu tabel-tabel yang dangkal dan strategi yang penuh celah. Dengan pengalaman sebagai seorang pemimpin, saya perlahan membeberkan setiap kesalahan mendasar dalam rencana Budi. Saya menatap lurus ke Pak Tirtayasa, suara saya jelas dan objektif. Dari sudut pandang seorang mitra profesional, saya melihat rencana ini sama sekali tidak layak. Target audiensnya salah, alokasi anggarannya tidak masuk akal, dan tidak ada rencana manajemen risiko. Menyetujui proyek selemah ini akan merusak reputasi Bapak secara pribadi dan juga reputasi aliansi media kita. Pak Tirtayasa mengangguk setuju. Ia mengambil kembali proposal itu dari tangan saya dan melemparkannya ke dada Budi. Pulang sana, kerja asal-asalan, kemampuan payah, masih mau pakai hubungan pribadi untuk cari jalan pintas. Jangan pernah bawa sampah seperti ini untuk mengganggu saya lagi. Saya bahkan tidak melirik Budi lagi. Dengan angkuh saya melangkah bersama Pak Tirtayasa masuk ke lift khusus tamu VIP. Berdiri di tengah lobi yang luas, Budi jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Tumpukan dokumen berserakan di sekelilingnya. Harapan terakhirnya telah dihancurkan dengan kejam, bukan oleh balas dendam, tetapi oleh kelemahannya sendiri, ketidakmampuannya, dan kebiasaannya untuk bergantung pada orang lain. Karirnya resmi tamat. Kalah telak baik di meja makan maupun di jenjang karier putranya, Ibu Wati marah hingga tak bisa makan dan tidur. Sifat keras kepala dan hasrat untuk mengontrol membuatnya tidak rela menerima kekalahan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terakhirnya, sebuah trik usang namun selalu efektif untuk psikologi orang timur, berpura-pura sakit parah. Suatu pagi, Ibu Wati tiba-tiba terjatuh di tengah rumah, memegangi dada dan berteriak kesakitan. Budi panik memanggil ambulans dan membawa ibunya ke sebuah rumah sakit besar. Setelah bersusah payah mendapatkan ranjang di ruang perawatan mahal, Ibu Wati segera menelepon saya. Suaranya terdengar lemah seolah akan putus napas. Maya, Ibu kena serangan jantung akut, harus dirawat darurat. Budi sibuk sekali, bapakmu juga sudah tua tidak bisa merawat. Kamu sebagai menantu, tolong izin cuti beberapa hari, rawat ibu di rumah sakit. Sekalian bawa uang untuk bayar uang muka biaya rawat inap, ya. Kata dokter harus segera bayar 30 juta. Ia yakin bahwa dengan status saya sebagai menantu, ditambah tekanan dari lingkungan rumah sakit dan kerabat, saya tidak akan berani menolak. Saya duduk di ruang kerja saya di villa, tersenyum sinis. Saya menjawab dengan sangat lembut. Iya, Bu, tenang saja. Urusan perawatan biar Maya yang urus. Maya jamin ibu akan dapat layanan medis terbaik. Tetapi Ibu Wati salah besar jika mengira saya akan datang secara pribadi untuk melayaninya. Saya segera mentransfer 20 juta melalui sebuah pusat layanan medis swasta untuk menyewa seorang perawat pria bernama Agus. Agus adalah mantan prajurit, tubuhnya tinggi tegap, disiplinnya tinggi, dan sangat tegas. Permintaan saya kepada Agus sangat jelas. Rawat Ibu Wati sesuai standar medis, jangan biarkan beliau melakukan apapun yang membahayakan kesehatan sesuai arahan keluarga, yaitu saya. Sore itu, Agus muncul di kamar rawat Ibu Wati. Melihat seorang pria asing tinggi besar masuk, Ibu Wati dan Budi terkejut. Agus dengan tegap menunjukkan kartu identitasnya dan menyatakan, "Selamat sore, saya Agus, perawat profesional yang disewa oleh Ibu Maya untuk memberikan perawatan khusus bagi Ibu. Mulai saat ini, semua aktivitas Ibu akan saya kelola dengan ketat untuk memastikan pemulihan kesehatan." Maka, dimulailah rangkaian hari-hari mimpi buruk bagi Ibu Wati. Dengan alasan pasien jantung perlu istirahat total, Agus segera menyita ponsel Ibu Wati, melarang penggunaan alat elektronik. Pola makan diperketat hingga kejam. Alih-alih semangkuk soto Betawi atau gulai tunjang yang diidamkan Ibu Wati, Agus hanya menyuapinya bubur encer dengan sedikit daging cincang tanpa garam, hambar seperti air. Setiap kali Ibu Wati mencoba memberontak atau berteriak, Agus dengan lembut namun tegas memaksanya berbaring,
sambil menyalakan kamera yang terpasang di bajunya, mengatakan bahwa ia harus merekam 24 jam untuk dilaporkan kepada keluarga. Beberapa kerabat yang berniat datang menjenguk dengan tujuan utama menonton drama Ibu Wati langsung dihadang di pintu oleh Agus. Ia membacakan serangkaian aturan pencegahan infeksi silang. Agus juga dengan lantang mengumumkan, Ibu Maya berpesan, biaya kamar VIP dan jasa perawatan saya ini hampir 3 juta per hari. Saat ini Ibu Maya sedang dinas keluar kota dan belum sempat transfer uang lagi. Bapak, Ibu, Om, dan Tante sekalian sebagai keluarga yang datang menjenguk, mohon bantuannya untuk melunasi sisa biaya rumah sakit, agar Ibu bisa tenang dirawat. Mendengar kata melunasi biaya, wajah para kerabat itu pucat pasi, mereka saling pandang. Ada yang beralasan lupa mematikan kompor, ada yang tiba-tiba sakit perut. Dalam sekejap, mereka semua kabur. Ibu Wati, terbaring di ranjang, melihat kerabatnya lari terbirit-birit dari celah pintu. Mulutnya yang sedang mengunyah bubur hambar, kini benar-benar mengeluarkan air mata sungguhan. Ia telah menggali lubang yang terlalu dalam, dan kini terperangkap dalam kurungan yang menyiksa. Hidup segan mati tak mau dalam sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Sementara keluarga Budi tenggelam dalam konsekuensi dari keserakahan mereka, saya dihadapkan pada kenyataan pahit lainnya. Sebuah kebenaran yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan terakhir saya pada kebaikan manusia. Suatu sore yang diguyur hujan deras, Pak Chandra, pengacara pribadi saya, meminta bertemu darurat di ruang tamu villa. Ia meletakkan setumpuk rekening koran dengan stempel merah di atas meja. Wajahnya sangat serius. Maya, saya sudah menyelidiki sumber penyusutan dana yang tidak wajar di rekening tabungan bersama Anda dan Budi. Masalahnya jauh lebih serius dari yang kita duga. Ini bukan sekadar sengketa harta gono gini, tetapi sudah mengarah pada tindak pidana penipuan. Saya mengerutkan kening, mengambil tumpukan rekening koran itu. Rekening ini saya buka sesaat sebelum menikah, berisi 500 juta. Sumber uangnya sangat jelas. 300 juta adalah uang pemberian orang tua saya sebagai bekal hidup, dan 200 juta sisanya adalah uang seserahan yang dibawa pihak laki-laki saat lamaran. Waktu itu, sebelum acara lamaran, Budi berbisik kepada saya. Katanya, orang tuanya tidak punya uang tunai untuk seserahan yang megah. Ia memohon agar saya memberinya pinjaman 200 juta terlebih dahulu agar keluarganya bisa tampil baik, membeli emas dan uang tunai untuk diletakkan di nampan seserahan demi menjaga muka di hadapan kedua keluarga. Setelah menikah, uang itu akan dikembalikan seluruhnya ke dana bersama. Karena percaya pada calon suami, saya tanpa ragu menarik uang dan memberikannya. Setelah menikah, Budi memberikan saya sebuah kartu ATM, meyakinkan bahwa di dalamnya sudah terisi penuh 500 juta, termasuk uang dari orang tua saya dan uang seserahan. Ia berpesan agar saya menyimpannya baik-baik untuk masa depan. Namun, baris-baris transaksi di rekening koran ini seperti tamparan keras. Seluruh uang 500 juta telah ditransfer keluar 2 hari sebelum kami menandatangani akta nikah di catatan sipil. Dan penerimanya tidak lain adalah rekening atas nama Ibu Wati. Pak Chandra menunjuk baris transaksi itu. Budi sengaja mentransfer seluruh uang ini kepada ibunya sebelum pernikahan kalian sah secara hukum. Dia memanfaatkan kepercayaan Anda, lalu memberikan kartu ATM kosong ini untuk mengelabui Anda. Pada dasarnya, 200 juta uang seserahan itu adalah uang Anda yang dipinjamnya, dan 300 juta adalah aset pribadi Anda. Tindakan diam-diam mengalihkan aset ini membuktikan bahwa keluarga mereka sudah merencanakan penipuan ini jauh sebelum pernikahan. Saya duduk terdiam di sofa. Suara hujan di luar terdengar sedih, tetapi pikiran saya sangat jernih. Kemarahan membuncah, membakar dada saya. Saya bisa mentolerir kemalasan dan sifat patriarkis keluarga suami. Saya bisa mengabaikan hinaan dan trik murahan ibu mertua. Tetapi saya tidak akan pernah memaafkan penipuan kejam dan pencurian terang-terangan terhadap uang hasil jerih payah orang tua saya. Keluarga itu tidak lagi menganggap saya sebagai menantu atau sekadar mesin ATM. Mereka menganggap saya sebagai mangsa empuk untuk dikuliti. Perasaan apapun yang tersisa untuk Budi, saat ini juga terkubur sepenuhnya di bawah lumpur perhitungan mereka yang hina. Saya meletakkan dokumen itu dengan keras di meja, menatap pengacara saya. Mata saya tajam, tanpa keraguan sedikit pun. Pak Chandra, siapkan semua prosedur hukum yang diperlukan. Segera buat surat somasi dan kirimkan langsung ke Budi Nugroho,
menuntutnya untuk mengembalikan seluruh uang 500 juta dalam waktu 24 jam. Jika lewat dari tenggat waktu itu uang tidak kembali ke rekening saya, kita akan secara resmi mengajukan laporan polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Kali ini, saya akan biarkan hukum yang mengajari mereka arti dari sebuah keserakahan. Setelah berdiskusi mendalam dengan Pak Chandra dan memegang semua bukti hukum yang kuat, saya memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Saya tidak ingin berlarut-larut lagi dengan keluarga Nugroho. Keesokan paginya, saya menelepon Budi. Ujung telepon di seberang berdering cukup lama sebelum diangkat. Suara Budi terdengar lelah dan kesal. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menyapa. Langsung ke pokok permasalahan dengan suara yang sangat dingin dan jelas. Budi, saya beri kamu waktu tepat 24 jam untuk mengembalikan seluruh uang 500 juta ke rekening saya. Uang itu terdiri dari 300 juta pemberian orang tua saya dan 200 juta yang saya pinjamkan untuk seserahan. Kamu dan ibumu telah bersekongkol, diam-diam mengalihkan aset sebelum tanggal pernikahan kita. Bukti rekening koran sudah ada di tangan saya. Jika besok pagi uangnya belum masuk, pengacara saya akan mengajukan laporan polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Budi terdiam. Saya bisa mendengar napasnya yang panik melalui telepon. Beberapa saat kemudian, ia mencoba merendahkan suaranya, berusaha menyangkal. Maya, kamu ngomong apa? Uang apa? Penipuan apa? Kartu ATM itu kan uang bersama kita. Mas cuma titip ibu pegang sebentar. Kenapa dibesar-besarkan? Suami istri kok pakai lapor polisi? Saya tertawa. Tawa kering yang penuh penghinaan. Tidak perlu bersandiwara lagi. Kartu ATM yang kamu berikan itu kosong. Transaksi transfer ke rekening ibumu dilakukan sebelum kita menandatangani akta nikah. Secara hukum, itu adalah aset pribadi saya dan kamu telah melakukan pencurian dan penipuan. Waktu 24 jam dimulai dari sekarang. Saya menutup telepon. Di seberang sana, Budi dengan panik melemparkan ponselnya, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menyambar jaket dan berlari keluar rumah, naik ojek online langsung ke rumah sakit tempat ibunya berpura-pura sakit. Di pintu kamar VIP, Budi langsung menerobos masuk, mengabaikan hadangan perawat Agus. Budi, yang sudah seperti binatang yang terpojok, mendorong Agus ke samping dan berlari ke sisi ranjang. Ibu Wati, yang sedang pura-pura terpejam, membuka mata dan mengeluh karena putranya berisik. Budi kehilangan kesabaran, mengguncang bahu ibunya. Bu, kembalikan uang 500 juta yang kemarin. Maya sudah tahu, dia sewa pengacara dan mau lapor polisi kalau besok tidak dikembalikan. Ibu cepat transfer balik ke dia, Bu, aku mohon. Mendengar kata polisi dan penjara, Ibu Wati langsung terduduk seperti lupa total bahwa ia sedang berpura-pura sakit jantung. Wajahnya berubah drastis. Budi. Ibu sudah tidak punya uang lagi. Ibu Wati menangis histeris. Budi tertegun. Tidak punya uang bagaimana? 500 juta itu uang banyak, Bu. Ibu baru pegang sebentar, dipakai apa sampai habis? Di tengah ruangan itu, Ibu Wati dengan terbata-bata mengakui semuanya. Ternyata setelah mendapatkan uang itu, ia ikut dalam sebuah grup investasi bodong di media sosial yang menjanjikan keuntungan 30% per bulan. Awalnya ia menyetor sedikit dan menerima keuntungan. Keserakahan pun muncul. Ia berpikir jika memasukkan semua 500 juta, ia akan mendapat ratusan juta setiap bulan. Namun, begitu seluruh uang itu ditransfer, akunnya langsung diblokir dan para pakar investasi itu lenyap tanpa jejak. Karma datang begitu cepat. Budi jatuh terduduk di lantai, menjambak rambutnya dengan putus asa. Tidak ada uang untuk dikembalikan, karier sudah hancur, dan kini ia dihadapkan pada ancaman penjara. Hukuman atas keserakahan keluarga Nugroho telah dijatuhkan dengan sangat kejam. Keesokan harinya, Yuwalani, Yuwalani, Yuwananian. Keesokan harinya, setelah 24 jam berlalu tanpa ada uang masuk ke rekening saya melancarkan pukulan terakhir. Saya mengunggah semua gambar rekening koran yang telah dicap, beserta tangkapan layar pesan-pesan ancaman dari Ibu Wati sebelumnya. Saya menambahkan sebuah pesan. Para sesepuh di keluarga yang saya hormati. Hari ini saya ingin menjelaskan kebenaran tentang tata krama dan moral,
yang selalu dibanggakan oleh keluarga Budi. Ini adalah bukti bahwa Ibu Wati dan Budi telah bersekongkol menggelapkan 500 juta uang mahar saya sebelum menikah. Saya sudah memberi mereka kesempatan untuk mengembalikannya, tetapi tidak mereka lakukan. Dengan ini saya secara resmi memberitahukan bahwa saya akan menyerahkan seluruh berkas ini ke pihak kepolisian untuk memproses kasus penipuan dan penggelapan. Saya pikir, sebuah keluarga dengan tradisi yang baik tidak akan menoleransi tindakan kriminal dan amoral seperti ini. Grup chat itu meledak. Para kerabat seperti Tante Rini dan Om Harto, yang dulu menghina saya, kini berbalik 180 derajat. Merasa dipermalukan karena telah dibohongi oleh keluarga Budi, mereka balik menghujat Ibu Wati. Wati, kamu ini apa-apaan? Kamu merampok uang menantumu sendiri lalu pura-pura jadi korban di media sosial? Memalukan. Mulai sekarang jangan anggap kami kerabat lagi, tulis Tante Rini. Ini baru permulaan. Di rumah sakit, keadaan menjadi lebih kacau. Ternyata Ibu Wati diam-diam telah meminjam uang dari rentenir untuk menutupi kerugian investasi bodongnya. Ketika berita bahwa keluarga mereka akan dilaporkan ke polisi menyebar, para penagih utang panik dan menyerbu kamar rumah sakit. Teriakan dan makian menggema di seluruh koridor. Perawat Agus, dengan tegas menyatakan kontrak perawatannya telah berakhir karena tidak ada pembayaran, segera berkemas dan pergi. Pihak rumah sakit, karena keributan itu, meminta keluarga Ibu Wati untuk segera keluar. Di tengah kekacauan itu, telepon Budi berdering. Itu dari HRD perusahaannya. Saudara Budi, manajemen telah meninjau kinerja Anda. Ditambah informasi bahwa Anda terlibat dalam skandal hukum terkait penipuan, yang sangat merusak citra perusahaan, keputusan pemecatan resmi telah ditandatangani. Silakan datang besok untuk serah terima pekerjaan. Telepon itu jatuh dari tangan Budi. Ia berdiri membeku di tengah kepungan penagih utang, menatap ibunya yang menangis di ranjang dan ayahnya yang baru datang dan nyaris pingsan melihat pemandangan itu. Karier hancur, kehormatan keluarga tercoreng, utang menumpuk, dan ancaman penjara di depan mata, mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri karena keserakahan tanpa batas. Hari-hari berikutnya, badai utang dan skandal menyapu bersih keluarga Nugroho, menyisakan puing-puing kehancuran. Apartemen 60 meter persegi mereka setiap hari digedor oleh penagih utang. Budi tidak berani keluar rumah, mengurung diri dalam kamar gelap bersama alkohol. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, Budi justru menumbuhkan kebencian buta terhadap saya. Ia menyalahkan saya atas kehancuran keluarganya. Menurutnya, jika saya patuh menyerahkan uang dan menjual villa, semua ini tidak akan terjadi. Sementara itu, perusahaan media saya baru saja menandatangani kontrak sponsor raksasa. Untuk merayakannya, saya mengadakan pesta besar di taman villa saya di Pondok Indah. Tamu yang hadir adalah seluruh jajaran direksi, mitra strategis penting, dan sahabat dekat. Budi, melalui beberapa teman, mengetahui informasi tentang pesta ini. Dalam keadaan mabuk dan putus asa, ia merencanakan hal gila. Ia ingin menghancurkan pesta saya, mempermalukan saya di depan kalangan elit. Ia menyembunyikan sebilah pisau buah di dalam jaketnya dan menyelinap masuk ke area pesta. Tepat saat saya sedang berdiri di panggung kecil untuk memberikan kata sambutan, sebuah teriakan memotong suasana elegan. Budi muncul dari balik rangkaian bunga, mendorong seorang pelayan hingga nampan berisi gelas-gelas pecah berantakan. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaian kusut, rambut acak-acakan, mata merah, dan berbau alkohol murah. Ia menunjuk lurus ke wajah saya. Lihat semua. Wanita yang berdiri di panggung itu adalah iblis berdarah dingin. Teriaknya. Dia istriku, tapi dia dengan kejam mendorong keluargaku ke jurang kehancuran. Orang tuaku dikejar utang, aku dipecat, semua karena kekejaman dan perhitungannya. Hari ini aku datang untuk menunjukkan wajah asli direktur terhormat ini. Seluruh taman menjadi hening. Para tamu berbisik, tampak bingung. Beberapa mitra menatap saya dengan tatapan curiga. Budi, merasa mendapat perhatian, semakin menjadi-jadi. Ia maju beberapa langkah, tangannya merogoh saku jaket, bersiap melakukan tindakan gila. Menghadapi pria gila yang berteriak di hadapan puluhan tamu, saya sama sekali tidak panik. Pengalaman menangani krisis media selama bertahun-tahun membuat kepala saya tetap dingin. Saya meletakkan gelas anggur saya, meraih mikrofon. Suara saya terdengar tenang dan berwibawa, meredam bisik-bisik para tamu.
mohon maaf atas insiden yang tidak diinginkan ini. Pria di hadapan Anda memang benar suami saya secara hukum. Tapi dia baru saja salah mengatakan satu hal penting. Bukan saya yang mendorong keluarganya ke jurang kehancuran, melainkan keserakahan tanpa batas dan pelanggaran hukum serius yang dilakukannya, yang telah menghancurkan segalanya. Saya memberi isyarat. Pengacara saya, Pak Chandra, dengan cepat maju membawa setumpuk dokumen. Saya mengambilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Budi, kamu bilang aku kejam. Lalu bagaimana dengan tindakanmu dan ibumu yang diam-diam mentransfer 500 juta uang mahar dan seserahan ke rekening pribadi untuk digelapkan sebelum menikah? Bagaimana dengan rencanamu dan keluargamu yang memaksaku menjual rumah pribadiku dan menyerahkan seluruh asetku? Kamu menjadikan dirimu penipu, ibumu menghabiskan uang curian untuk investasi bodong lalu kehilangan semuanya. Sekarang kamu datang ke sini dan berperan sebagai korban? Apa kamu tidak malu? Kata-kata tajam saya menusuk langsung ke topeng kepura-puraan Budi. Para tamu terkesiap. Suara-suara cemohan mulai diarahkan kepadanya. Tidak ada lagi yang bersimpati. Budi sadar ia telah gagal total. Rasa malu berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Ia mencabut pisau dari jaketnya, menggeram, dan berlari ke arah saya. Aku bunuh kamu, para tamu wanita menjerit ketakutan. Tapi saya tetap berdiri di tempat. Saya sudah mengantisipasi tindakan nekatnya. Tepat saat Budi mengayunkan pisaunya, 3 pria berjas hitam yang menyamar sebagai tamu langsung beraksi. Mereka adalah polisi berpakaian preman yang telah dihubungi oleh Pak Chandra untuk mengamankan acara. Satu tendangan membuat pisau itu terlempar jauh. 2 polisi lainnya memelintir tangan Budi ke belakang dan memborgolnya. Suara borgol yang berbunyi klik terdengar dingin. Budi meronta dan berteriak putus asa, tetapi sia-sia. Pak Chandra menyerahkan berkas perkara kepada polisi yang bertugas. Pak, ini semua bukti penipuan dan penggelapan oleh tersangka Budi Nugroho, ditambah tindakan membawa senjata tajam, masuk tanpa izin, dan ancaman penyerangan. Kami memohon agar pihak berwenang memprosesnya sesuai hukum. Saat diseret pergi, Budi menatap saya. Di matanya yang merah, tidak ada lagi amarah, hanya ada ketakutan yang luar biasa dan penyesalan yang terlambat. Langit selalu adil. Mereka yang hidup dengan tipu daya dan niat jahat pada akhirnya harus membayar mahal di hadapan hukum. 6 bulan setelah insiden di pesta, semua badai telah berlalu. Budi divonis hukuman penjara karena penipuan, penggelapan, dan mengganggu ketertiban umum. Di pengadilan terakhir, ia tampak sangat kuyuh. Ia menunduk dan menandatangani surat cerai tanpa tuntutan apapun. Seminggu setelahnya, saya menerima surat dari penjara. Tulisan tangan Budi gemetar penuh penyesalan. Ia mengakui kelemahannya yang membiarkan keserakahan keluarganya. Ia meminta maaf kepada saya dan orang tua saya. Saya membaca surat itu tanpa rasa puas. Saya hanya melipatnya dan menyimpannya. Kebencian telah sirna. Adapun orang tua Budi, nasib mereka sangat tragis. Untuk membayar ganti rugi dan utang rentenir, mereka terpaksa menjual apartemen 60 meter persegi mereka. Di usia senja, mereka kehilangan satu-satunya tempat tinggal dan harus menyewa kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Mereka yang dulu selalu membanggakan tata krama keluarga, kini setiap hari harus mengayuh sepeda tua untuk memulung barang bekas demi menyambung hidup dan menabung untuk menjenguk putra mereka. Karier saya terus meroket. Perusahaan saya mendapat investasi besar dari grup asing dan berekspansi ke negara-negara tetangga. Saya menjalani hidup yang bebas, bangga, dan penuh makna. Suatu sore di akhir tahun, jalanan Jakarta diguyur hujan. Saya duduk di dalam mobil yang hangat, berhenti di lampu merah sebuah persimpangan besar. Melalui kaca jendela, saya tak sengaja melihat 2 sosok yang familiar sedang membungkuk di tumpukan sampah di tepi jalan. Itu adalah Pak Slamet dan Ibu Wati. Pakaian mereka tipis dan lusuh, tangan mereka pecah-pecah kedinginan. Ibu Wati dengan susah payah memunguti kaleng-kaleng bekas. Saya menurunkan sedikit kaca mobil. Angin dingin masuk, membawa suara napas mereka yang berat. Saat itu, tidak ada rasa kemenangan di hati saya. Saya hanya merasakan kepedihan atas nasib manusia yang fana, atas kebodohan manusia ketika keserakahan membutakan akal sehat. Jika saja hari itu, mereka tulus menerima saya dengan cinta sejati, mungkin sekarang mereka sedang duduk di rumah yang hangat dikelilingi anak cucu. Lampu lalu lintas berubah hijau.
Saya menaikkan kaca jendela, menginjak pedal gas dengan lembut. Mobil meluncur mulus, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Saya memahami sebuah kebenaran yang mendalam. Nilai seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak ia bersabar dan berkorban, tetapi pada keberaniannya untuk berdiri membela kebenaran dan memiliki hati yang cukup lapang untuk menutup lembaran kebencian dan melangkah maju di jalannya sendiri yang terang.